Ohayo gozaimasu. Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang negara Jepang. Profil negara Jepang sebagai berikut. Jepang adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem parlementer, yaitu sistem pemerintahan, yang kepala negaranya adalah seorang kaisar, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri, dan juga negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bersebelahan dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Bagaimana bentuk muka bumi Jepang? Bentuk muka bumi negara Jepang adalah kepulauan. Negara ini memiliki beberapa pulau besar seperti Pulau Honshu, Kyushu, Hokkaido, dan Sakhalin. Selain itu, Jepang juga memiliki pulau-pulau kecil yang berjumlah sekitar 3.000 pulau. Muka bumi Jepang hampir pada tiap pulaunya didominasi oleh pegunungan. Apa sih yang membuat negara Jepang dikategorikan sebagai negara maju? Yuk kita bahas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan negara Jepang menjadi negara maju. Yaitu yang pertama, mereka memiliki prinsip waktu adalah uang. Tak heran jika Jepang menjadi negara yang maju, sebab masyarakat Jepang sangat menghargai waktu yang dimiliki. Bagi mereka, waktu adalah uang, sehingga waktu menjadi salah satu hal yang sangat berharga. Yang kedua, yaitu sangat disiplin dalam berbagai hal. Masyarakat Jepang juga sangat disiplin dalam berbagai hal termasuk mengantri. Sedari dini, pendidikan di Jepang sudah melakukan penanaman karakter. Bahkan di Jepang, sejak tingkat pertama hingga tingkat ketiga, fokus pendidikannya adalah etika. Ketiga, kebersihan negara yang terjaga. Jepang menjadi salah satu negara terbersih di dunia. Mereka sangat menjaga kebersihan negaranya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Keempat, tidak suka hidup konsumtif. Meski termasuk negara penghasil produk elektronik yang banyak diekspor, masyarakat Jepang tak memiliki sifat konsumtif. Orang Jepang benar-benar mengetahui mana barang yang diperlukan dan harus dibeli, dan mana barang yang bisa ditunda dulu. Yang kelima, malu tak memiliki prestasi. Masyarakat Jepang umumnya malu tak memiliki prestasi, terutama saat ketahuan korupsi. Di Jepang sendiri, saat seorang pejabat ketahuan korupsi, ia akan dengan sadar langsung mengundurkan diri lantaran malu. Yang ketujuh, yaitu menghargai petani lokal. Untuk membentengi negaranya dari monopoli barang asing, pemerintah Jepang akan membantu usaha lokal, seperti petani agar bisa menjual produknya dengan harga lebih murah. Selain itu, pemerintah juga membatasi impor beras luar agar beras lokal tetap diminati. Yang kedelapan, yaitu petugas kebersihan digaji sangat besar. Konon katanya, penyapu jalan atau pengumpul sampah di Jepang digaji kurang lebih 50-80 juta per bulannya. Maka tak heran jika di Jepang, di setiap sudut tempatnya sangat bersih dan terjaga. Bagaimana perekonomian yang membuat Jepang menjadi kaya? Perekonomian di Jepang maju karena pengembangan inovasi dalam bidang industri dan teknologi. Masyarakat Jepang memiliki filosofi monozukuri yang berhasil menciptakan berbagai inovasi sistem teknologi pendukung industri. Selain itu, faktor yang menyebabkan Jepang kaya juga dari sumber daya perikanan. Pengaruh pertemuan arus panas Kuroshima dan arus dingin
Oyashiwa yang menyebabkan laut Jepang kaya akan ikan. Banyak terdapat teluk, sehingga banyak pelabuhan alami yang sangat mendukung sebagai dermaga perikanan. Selain memiliki sumber laut yang melimpah, Jepang juga mempunyai teknologi perikanan yang canggih, sehingga mendukung tingkat produksi ikan yang tinggi. Jepang juga termasuk salah satu negara yang memiliki armada perikanan terbesar di dunia dan pengimpor hasil laut terbesar. Bagaimana kebudayaan yang ada di Jepang dan apa saja makanan khas Jepang? Ada beberapa budaya Jepang yang menarik, yaitu 1. Sadou. Sadou merupakan istilah yang digunakan untuk upacara minum teh di Jepang. 2. Festival Matsuri. Festival Matsuri merupakan salah satu festival yang terkenal di Jepang. Festival ini dilaksanakan sebagai wujud syukur kepada para dewa karena telah memberikan berkah kepada masyarakat Jepang. 3. Festival Hanami. Festival ini dilakukan setahun sekali untuk menyambut bunga-bunga sakura yang mulai mekar. 4. Geisha. Geisha merupakan para wanita yang memberi hiburan berupa seni tari dan suara. 5. Kimono. Kimono adalah pakaian panjang berbentuk seperti huruf T pada umumnya, panjangnya hingga pergelangan tangan. Ada juga makanan khas Jepang yang sering kita temui, yaitu sushi, tempura, sukiyaki, ramen, dan onigiri. Apa saja kerjasama bilateral yang dijalin Jepang bersama Indonesia? Indonesia dan Jepang menjalin kerjasama sejak berakhirnya masa penjajahan kolonial Jepang pada April 1958. Ditandatangani Perjanjian Damai Indonesia-Jepang. Kerjasama yang dijalin oleh kedua negara di berbagai bidang, terutama bidang perdagangan dan kebudayaan. Di bidang perdagangan, kerjasama yang dilakukan adalah kegiatan impor-ekspor. Jepang impor bahan industri dari Indonesia. Kemudian, Indonesia impor barang-barang hasil industri Jepang. Di bidang kebudayaan, kerjasama yang dilakukan adalah seperti mengadakan festival film Jepang di Indonesia, sehingga orang Indonesia mengetahui budaya Jepang. Kemudian, kolaborasi antara pembatik dengan desainer kimono Jepang. Kerjasama multilateral apa saja yang dijalin di Jepang bersama negara-negara lain? Kerjasama multilateral yang dijalin Jepang ada PBB dan APEC. Arigatou gozaimasu.